Jadi kalau Bapak Ibu lagi dalam keadaan susah, sedih, gimana cara menghadapi cinta? Dijangkar. Kapan-kapan kalau kita ketemu, saya ajari tekniknya. Ini teknik NLP, Ustaz. Nanti saya ajari, begitu Bapak Ibu lihat murid, lalu Bapak Ibu bisa langsung lupa dengan mereka. Kita kasih anchoring. Caranya gampang. Bayangkan sesuatu yang bahagia. Kalau nggak bisa bayangin sendiri, nanti dibantu. Digali. Dibikin emosional. Di-anchoring. Itu aja. Jadi kalau Bapak Ibu mau nggak susah, lihat coba, bayangkan yang bahagia. Kalau dalam agama, berbaik sangka. Senang aja. Wah, COVID. Alhamdulillah. Lancarlah semua. Rezeki anak juga kemarin masuk perguruan tinggi. Wah, senang. Udah kuliah. Keluarga memahami. Teman-teman support. Rasa bahagia. Atau dalam perjalanan Bapak Ibu, lihat ketika kita marah dengan keadaan, sumpah dengan situasi, cobalah lihat para pedagang asongan itu, tukang beca, yang orang-orang secara ekonominya lebih rendah dari kita, mereka tetap bahagia, makan seadanya, happy, senyum, pukul gerobak baksonya tetap bahagia, bakso, toprak, senang. Kita yang semua yang sudah ada, kok merasa sedih, berarti jiwa mantapnya belum masuk. Terus gimana cara ngubahnya? Anchoring. Tarik yang pernah bahagia apa? Munculkan. Senang. Saya sekarang ngomong Bapak Ibu, tapi pikiran saya sudah soporosa ini. Karena saya sudah, rasanya udah pingin sarapan itu saya. Ini karena apa? Karena ditarik tadi. Tiba-tiba saya narik rasa bahagia itu, tiba-tiba di sini muncul. Luar biasa, Ustaz. Itu yang kenalin saya Ustaz Mahmudin. Sekarang saya kalau ke Kebumen, kalau saya berangkat terlalu pagi, teman saya, Pak, kita mau sarapan. Nanti kita sarapan di Soprosa. Pulangnya nanti balik sana lagi. Saking happy-nya itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bu Humaimatul lagi sedih, gimana caranya supaya muncul rasa cinta? Rasakan yang pernah bahagia, tarik. Munculkan. Nanti Ibu enjoy. Oh, dengan Bapak dulu kami melantunkan lagu kemesraan. Atau saya kalau dengar lagu Nisa Sabian, itu rasanya bahagia. Atau Ibu pernah menikahkan anak, dan pada saat itu emosional, waktu anak akad, ijab kabul, lalu Bapak Ibu menangis, munculkan rasa bahagia itu. Nanti di-anchoring, ini namanya teknik anchoring. Insya Allah Ustaz, kapan nanti kalau kita di Cilacap, saya sharing bagaimana tekniknya. Ya. Tapi yang paling mudah, coba ingat. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Jadi rasa bahagia itu dimunculkan. Tanya, melayani juga gitu. Gimana kita melayani prima? Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika Bapak Ibu mendaftar ke satu tempat, tidak dilayani dengan baik. Saya waktu itu ada cerita lucu, Ustaz. Waktu saya daftar haji, saya kan dulu belum kenal baik lah sama teman-teman Kemenak. Ya, saya belum kenal sama teman Kemenak. Udah lama kan. Nah, karena belum kenal sama teman Kemenak, saya waktu itu lagi gendong bayi. Kami datang bawa bayi. Nah, pada waktu datang bawa bayi itu, ada salah satu staf senior, saya baru tahu namanya Bu Wati, karena setelah saya training, beberapa tahun kemudian saya training Bu Wati. Lihat anak saya itu langsung, lucu sekali. Digendong anak saya. Digendong, ya. Nenek, digendong. Nah, saya daftar, istri dan saya beda meja. Wah, ramah sekali. Dilayaninya ramah sekali. Tenang, enjoy. Oh ya, baik nih. Dan nomornya juga deketan. Selesai entry data semuanya, pegawainya nanya saya, mohon maaf, Bapak apanya Bu Wati ya? Maksudnya, Bapak itu siapanya Bu Wati? Karena Bu Wati itu gendong anak saya di ruang lobi, di sofa itu, gendong anak saya. Nah, saya daftar, dilihat sama pegawainya, oh, lagi gendong anak. Dikirain saya itu keponakannya atau saudaranya Bu Wati. Padahal saya bukan siapa-siapanya. Oh, berarti tadi itu melayani prima gara-gara nggak enak sama Bu Watinya. Tapi setelah itu gegeran.
Namanya Mas Yusuf, akhirnya saya tahu. Sekarang jadi penghulu di salah satu. Tapi setelah itu saya bilang, layanan itu dari hati. Adapun ada saudara, tidak ada saudara, kita munculkan dari hati. Itu nanti muncul rasa bahagia kita. Kemudahan yang kita lakukan, akhirnya insya Allah kemudahan juga lah yang kita dapatkan. Bapak Ibu yakin aja dengan itu. Ya, maka panca jiwa mantap yang keempat adalah mandiri dan peduli. Ya. Jadi Bapak Ibu, mandiri dan peduli. Gimana? Saya pernah nulis namanya sharing is caring. Sharing is caring itu adalah berbagi tidak akan buat kita berkekurangan, tapi berbagi membuat kita semakin terang. Itu aja. Semakin terang nanti Bapak Ibu. Maka salah satu caranya supaya Bapak Ibu siap lebih mandiri, saya tulis Jumat kemarin. Guru harus jadi YouTuber. Kenapa guru harus jadi YouTuber? Bapak Ibu, kalau semua guru di Indonesia mau jadi YouTuber, namanya video-video ngeprank, video-video yang gombal, itu akan tertutup. Dengan banyaknya video pembelajaran. Dengan banyaknya orang-orang yang inspiratif yang muncul. Itu. Dan Bapak Ibu sudah punya modal sekarang. Apa? Ada email Gmail-nya. Aktifkan. Bapak Ibu nggak bisa ngajar, bikin form tiap hari, nggak bisa pakai Zoom, nggak bisa pakai Google Meet. Boleh. Minta anak, sudah Ibu rekam. Silakan lihat di YouTube. Kalau semua guru YouTuber, Ustadz, apa yang terjadi? Maka konten-konten yang isinya video pembelajaran. Dan kalau Bapak Ibu nanti jadi YouTuber, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan nanti? Ini ya, saya mengawal dari sini, mandiri dan peduli. Kalau Bapak Ibu nanti jadi YouTuber, maka nanti yang terjadi adalah Bapak Ibu, satu, bisa menampilkan aktualisasi dirinya di YouTube. Itu. Mandiri nanti. Bapak Ibu nanti apa? Wadah berekspresinya dapat. Dapat ekspresi berwadah. Semakin dikenal orang, semakin bertambah manfaat. Saya rasakan Ustadz, begitu saya punya YouTube, orang itu gak bingung lagi. Gak ragu lagi. Dulu waktu saya gak punya YouTube, saya orang nanya, ada contoh video Pak Erik ngisi nggak? Saya kasih foto nggak yakin. Ini foto dengan kepala madrasah inspiratif. Ada videonya ngisi nggak? Pengen lihat videonya. Sekarang begitu tanya CV, tanya aja YouTube. Saya bilang gitu. Tidak perlu ragu lagi. Kenapa? Karena sudah pernah ada. Oh, ngisi begini caranya. Wah, Anda berekspresi. Yang kedua, berbagi ilmu dengan cara menyenangkan. Nanti Bapak Ibu, banyak yang komen, banyak yang ngasih like, ada yang pun dislike, gak ada masalah, biarin aja. Gak usah kecewa dengan yang tidak kasih like. Orang itu cara pandangnya berbeda. Napoleon Bonaparte pernah ditanya oleh Kongres di Spanyol ketika dia menemukan benua Eropa. Bagaimana cara kamu menemukan benua? Maaf, ketika dia menemukan satu benua di Australia. Dia orang tanya, gimana cara kamu menemukan benua? Apa kata Napoleon Bonaparte? Dia jelaskan. Apa komentar orang lain? Allah, kalau cuman kayak gitu, kita juga bisa. Apa kata Napoleon? Kalau Anda merasa bisa, kenapa Anda nggak lakuin? Selesai. Jadi orang hanya bisa berkomentar. Tapi Bapak Ibu memberikan bukti nyata. Bikin kontennya. Nggak mudah. Yang ketiga, Bapak Ibu, insya Allah nanti menambah potensi income baru untuk Bapak Ibu. Kalau sudah 1.000 subscribe, 4.000 jam tayang, nanti akan dimonetize oleh YouTube. Dan nanti Bapak Ibu mendapatkan penghasilan dari YouTube. Ada mahasiswa saya, Ustadz, sekarang semester 7 ilmu komunikasi, subscribernya 1.300.000.
Per bulan dia sudah 40-50 juta. Tidak bayar kuliah, minta orang tua, semua dia bisa bayarin sendiri. Kadang-kadang pernah ratusan juta. Semua bisa bayar sendiri. Kalau guru-guru jadi YouTuber. Bapak Ibu, kelemahan kita satu. Apa? Kalau ada teman yang berhasil, kadang rasa iri dengki ini muncul. Wah, ngapain saya subscribe? Ngapain saya nonton YouTube-nya? Nanti dia dapat penghasilan. Bapak Ibu nggak usah khawatir kepada teman-teman di MAN 3 Cilacap. Kalau dapat nanti jam atau jam tayangnya masuk, subscribe-nya banyak, lalu dimonetize, muncul iklannya di YouTube, nggak usah khawatir. Saya yakin, kalau yang YouTuber ini orang-orang baik, kalau yang YouTuber ini orang-orang soleh, maka nanti penghasilan itu insya Allah masuknya ke rumah tahfidz Quran. Hasil itu akan masuk ke pondok pesantren. Hasil itu akan masuk kepada rumah-rumah yang bermanfaat. Nggak usah khawatir. Orang yang menonton dan orang yang pernah menontonnya, insya Allah dapat kebaikannya. Karena kebaikan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Jadi support teman-teman kita. Semuanya punya channel YouTube. Nanti gaung mantap MAN 3 Cilacap akan semakin banyak. Apa cirinya Bapak Ibu peduli? Bapak Ibu coba sekarang buka YouTube. Oke, apa buktinya Bapak Ibu peduli? Oke, saya tunjukkan apa contoh kepedulian. Bapak Ibu, ini YouTube MAN 3 Cilacap. Ini YouTube MAN 3 Cilacap. Sekarang Bapak Ibu semuanya dari handphone, dari laptopnya, saya kasih waktu coba buka YouTube MAN 3 Cilacap. Silakan. Dari handphone, dari YouTube-nya buka YouTube MAN 3 Cilacap. Oke. Silakan Bapak Ibu. Kasih tanda reaction apabila sudah membukanya. Kasih tanda reaction apabila sudah membukanya. Ya? Kasih tanda jempol kalau sudah Bapak Ibu membukanya. Buka YouTube MAN 3 Cilacap. Oke, ada yang belum? Yang sudah kasih reaction. Sekarang tugas Bapak Ibu, ini tugas nomor 1. Siap buka YouTube MAN 3 Cilacap. Oke, tolong tunjukkan. Boleh pakai handphone tunjukkan atau kasih tanda reaction kalau apabila sudah membukanya. Sudah? Oke, bagus. Pak Badrul, bagus. Baik. Bukti kepedulian Bapak Ibu adalah sekarang tombol merahnya itu subscribe, tolong diklik. Subscribe-nya langsung diklik. Bukti kepeduliannya adalah nggak usah yang berat-berat, 3 Cilacap. Mantap. Saya akan lihat perubahannya. Ustadz, di slide saya di pagi subscribe-nya 562. 562. Sekarang coba kita lihat. Sudah berapa sekarang subscribe-nya? Sudah nonton semua. Masih 569. Masih 569. Go. Sudah subscribe kalau yang guru. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi tetap nambah jadi 570. Dari 562 sekarang bertambah 8. Jadi 570. Saya refresh lagi. 572 berarti ada guru tidak mensubscribe. Karena buktinya dalam waktu kurang 1 menit ketambahan 10 subscribe. Saya refresh lagi. Yang barusan mensubscribe, kita ikhlaskan diri kita untuk mensubscribe channel YouTube-nya MAN 3 Cilacap. Kalau nanti ini sudah 1000 subscribe, jam tayangnya sudah 4000, dan channel ini menghasilkan, maka insya Allah
channel ini bisa bermanfaat untuk aktivitasnya Man 3 Cilacap. Bahkan bisa membantu memberi beasiswa kepada anak yang tidak mampu. Itu bermanfaat sekali kebaikan yang Bapak Ibu lakukan. Tepuk tangan buat kita. Peduli itu sederhana. Nggak usah kalau Bu Elsa diwawancarai, ditonton. Kalau Ustadz Mahmudin, nggak usah ditanya, pasti akan muncul terus ya. Pasti anak-anak pasti guru ya. Pak Slamet mungkin diwawancarai, di-share. Ya, kita dukung. Nah, jadi Bapak Ibu termasuk menggunakan podcast. Ya, kalau kita menggunakan podcast, kadang-kadang apa yang terjadi? Nih saya admin minta tolong bisa di playkan Bejo dan Tukang Cukur. Saya kasih linknya ya. Saya minta tolong admin coba linknya ini. Saya berikan linknya. 3 menit Bapak Ibu coba kita dengarkan podcast Bejo dan Tukang Cukur. Ini satu ruangan semua kan, Ustaz? Iya, Ustaz. Iya, betul, betul. Kita hadirkan satu. Minta tolong adminnya Pak bisa di play. Sudah play, Ustaz? Sudah. Mau masuk salam?
teman-teman. Lalu sang sendiri juga mungkin Anda butuh waktu, mungkin Anda butuh waktu. Pertanyaan saya adalah sebenarnya Oke, boleh Cori reaction dulu dong. Tepuk tangan buat kita semuanya. Saya mau ke Bu Winarni. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, start. Cukup? Saya mau ke Bu Winarni. Assalamualaikum Bu Winarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan dimudahkan semua urusan ya Bu. Oke. Bu Winarni, saya mau bertanya setelah mendengarkan podcast tadi, inspirasi apa yang Ibu dapatkan? Oh ya, Ustadz, saya mohon izin. Tadi kan ada door prize 10 ya. Saya mohon izin satu door prize-nya untuk Bu Winarni ya. Ya, setelah saya mendengar tayangan tersebut, yang ada di benak saya adalah karena kepolosan dan keluguan dari Bejo tersebut, sehingga dia lebih memilih uang yang 500 dibanding dengan yang 1000. Karena kepolosan dan keluguan, dan dia tidak ingin yang lebih karena dia memang mungkin hanya membutuhkan uang 500 tersebut dibanding dengan yang 1000. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Winarni. Bu Winarni, terima kasih ya. Saya ke Pak Husen, Mas Rudi. Assalamualaikum, Pak Husen. Ustadz, saya mohon pandangan Ustadz tentang podcast tadi. Silakan, kisah di dalam podcast tadi. Silakan, Ustadz. Ya, yang jelas dari podcast tadi itu punya pandangan sendiri tentang memilih mana yang baik dan mana yang harus dilakukan, Pak. Gitu. Ya, paling hanya itu, Pak. Tadi di sini kurang videonya pas kurang nangkap ya, Pak. Iya, kurang lengkap digitalnya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu boleh kasih reaction dulu dong buat kita semuanya ya. Terima kasih. Jadi inilah yang disebut sebagai sustainability, keberlangsungan yang panjang. Jadi Bejo itu sadar, mungkin dia bodoh, tapi sebenarnya dia lebih cerdas. Karena dia bisa mempertahankan sustainability, keberlangsungan yang panjang. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita beraktivitas, oh ya tadi ini kelewatan ya, sebelum 4 ini ada yang nomor 3. Jadi yang namanya, kata John C. Maxwell, kalau visi Anda tidak membuat Anda membayar sesuatu, itu namanya melamun.
Jadi wajar keluarkan biaya, waktu, pulsa, kuota. Mungkin kita dengan kesibukan, semuanya yang kita lakukan itu tiada hati. Tapi yakinlah Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan itu nanti, itu adalah investasi di masa yang akan datang. Jadi wajar orang sukses mereka mengeluarkan sesuatu. Ini namanya energi. Ya. Kata Jalaluddin Rumi, apa yang dilakukan? Pertama adalah bila Anda bisa mengubah pikiran Anda, maka yang terjadi adalah keyakinan diri berubah. Jadi pola pikirnya bisa diubah menjadi sesuatu yang baru, positif, masuk ke dalam subconscious mind, maka keyakinan dirinya berubah. Ini kalau terus-menerus dilakukan, Bapak Ibu akan punya keyakinan diri. Contoh kalau nggak percaya ya. Kalau saya teriak, tolong balas teriakan saya Bapak Ibu. Siap ya? Saya ngomong, teriak. Siap ya? 1. Apa Bapak Ibu? Teh botol? Tapi menjadi jawabnya Pak Sosro. Sepeda motor. Oh enggak, bahkan udah masuk ya. Itu Bu ya, Bu Ina ya, iklan itu. Itu nggak susah dia marketingnya. Kalau langsung tahu, apapun makanya minum teh botol Sosro sudah masuk ya. Nah jadi Bapak Ibu yang sekalian, jadi kalau orang bisa mengubah pikiran orang, nah salah satu cara mengubah itu di repetisi besok ya. Besok kita coba lebih dalam ke sini bagaimana mengelola audiens ya. Nah, bagaimana mengelola audiens? Nah, itu nanti kita coba kita kuatkan keyakinan diri. Kemudian keyakinan diri berubah, harapan berubah. Jadi orang jadi harapannya, dia punya harapan lebih baik karena keyakinan dirinya lebih baik. Jadi COVID ini memberikan pembelajaran, ada hikmah, ada harapan baru. Saya meyakini kalau seandainya COVID ini tidak ada, maka saya tidak akan pernah terpikir bikin dan mengaktifkan channel YouTube. Jadi ada harapan baru. Ya, kalau harapan kita bisa berubah, sikap berubah. Jadi ada optimisme yang muncul. Sikap berubah, tingkah laku berubah. Tingkah laku berubah, kinerjanya berubah. Makanya dalam training, orang kadang bilang, gimana ya cara mengubah perilaku pegawai agar terus bersemangat? Ya, salah satu modalnya adalah mengubah cara mikirnya. Kinerja berubah, nasib berubah. Dan insya Allah kalau nasib Bapak Ibu berubah, maka hidup Bapak Ibu akan bisa lebih hidup. Lebih banyak manfaat untuk orang lain. Maka yang penutup, Bapak Ibu, kita lakukan yang namanya willingness to do more. Memberi lebih dari yang diminta. Memberi lebih. Saya pernah sampaikan ini juga untuk seluruh pegawai pasca sarjana Universitas Negeri Jogja. Waktu diminta untuk mengisi bagaimana workshop layanan prima, membangun power, energi positif dalam bekerja, dan layanan prima. Apa itu willingness to do more? Memberi lebih dari yang diminta.
Targetnya berapa? Permintaan standar kita kasih lebih baik. Itu namanya willingness. Belum ngomong, sudah tahu apa maksudnya. Kita tawarkan diri. Saya yang bikin gak apa-apa. Itu namanya willingness. Mungkin kalau Bapak Ibu mikir, sebagian mikir, capek, ngapain kerja? Gak apa-apa. Bapak Ibu mungkin satu ketika dapat capeknya. Tapi dengan terus-menerus kemauan berubah lebih baik tadi muncul, maka Bapak Ibu akan jadi terbiasa. Menjadi lifestyle. Perumpamaannya kayak gini. Ada wortel, ada telur, ada kopi. Orang yang willingness ingin berusaha lebih baik terus, maka ketika mendapatkan persoalan atau masalah, maka mentalnya sudah beda. Kalau ketiga benda ini Bapak Ibu, kita masukkan ke dalam air panas mendidih, apa yang terjadi pada wortel? Keras, gigih, kuat, pada keadaan begitu kena air panas mendidih, langsung melempem. Tinggal beri kentang, tinggal rempah-rempah, jadi sop. Ada yang menjadikannya orak-arik, jadi wortel kuat tapi melempem kena air panas mendidih. Awalnya bersemangat, tapi kena masalah. Akhirnya sudah tidak mau lagi melakukan. Yang kedua kayak telur. Bening katanya, tutur bahasanya lembut. Tapi begitu kena air panas mendidih, yang lembut tadi, yang bening tadi, akhirnya mengeras. Ngomongannya sudah beda. Marahnya sudah lain. Kalau dulu ya mohon maaf. Oh jadi kalau sudah keras begini gimana? Oh jadi tersinggung, ya udah mohon maaf. Sorry loh ya. Tapi nadanya tidak muncul keikhlasan. Yang ketiga kayak kopi. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika air panas dimasukkan serbuk kopi atau biji kopi? Ketika masuk ke dalam air panas tadi, yang muncul adalah keharuman. Bahkan serbuk kopi yang masuk, airnya sudah tidak lagi menjadi air kopi, tapi menjadi kopi. Memberi warna, memberi keharuman. Diseruput enak. Ruangan Bapak Ibu baru, kadang-kadang supaya menetralisir, supaya nggak perih di mata, di pojok-pojok diletakkan serbuk-serbuk atau biji kopi. Dimakan luwak, disimpan 8 jam di dalam perut luwak, dikeluarkan dalam kotoran, dalam bentuk muntahan atau dalam bentuk kotoran lain. Diambil petani luwak. Ya, diambil petani kopi. Ambil petani kopi. Akhirnya dijual harganya lebih mahal. Bawa ikan dari Makassar. Takut kecium di kompartemen di atas. Di wrapping ikannya. Dikasih kopi, di wrapping lagi. Netral. Coba Bapak Ibu. Dimakan gajah di Lampung. Jadi kopi gajah. Harganya mahal. Masuk ke dalam tubuh hewan, keluar. Menjadi lebih nikmat. Itulah kopi. Kalau ada teman sulit dikasih tahu. Tapi jangan serius-serius. Dikasih airnya sekalian. Ya, nggak usah serius-serius. Artinya, jadilah pribadi yang memberi warna. Punya rasa kesungguhan yang mendalam. Dan Bapak Ibu yakin, energi positif dalam bidang pekerjaan itu paling besar ada di 2 bidang. Yang pertama adalah di kesehatan, dan yang kedua adalah di pendidikan. Maka tabunglah banyak kebaikan itu. Insya Allah, sebaik-baik kita adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Banyak kurang, saya minta maaf. Banyak lebihnya, nanti tolong dikembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam. Terima kasih Pak Erik. Ruang Pak Erik, mohon izin. Siap, Ustaz, siap. Kepala Madrasah. Itu untuk door prize sudah kita siapkan, nanti akan kita bagi. Silakan Bu Oke. Ella, dipandu Bu Ella diskusinya. Oke. Terima kasih Pak Mahmudin, terima kasih Pak Erik. Terima kasih. Itu Bu Ella, wakaf Ya, saya siap. Pak Erik, namanya Bu Terima Ella. kasih Pak Erik yang sudah menjadi poster buat kita, sudah memberikan semangat buat kita untuk mengajar Bu Erik. dengan penuh cinta, untuk melayani dengan melayani dengan ikhlas. Hal ini 11:20 kita akan adakan tanya jawab dan ini teman-teman sangat antusias mengikuti materi dari Bapak dan kebetulan teman-teman ini sudah ada beberapa yang menyiapkan saya Ibu Marli ya. Nah, ini nanti akan kita bagi menjadi dua seksi ya Bu ya. Ya. Untuk seksi pertama untuk tanya jawab silahkan Bu Marlia dari Tiga Cilacap. Setelah mendengarkan materi tadi sungguh sangat menarik dan sangat menginspirasi. Semoga saja nanti setelah ada workshop ini ada perubahan mindset, ada perubahan pola kerja kita menuju yang lebih baik lagi. Pertanyaan saya tadi disampaikan Pak Erik bahwa Pak Erik pernah berbicara tapi tidak ada yang mendengarkan. Mungkin itu dirasakan juga oleh guru-guru termasuk saya. Mungkin 15 menit pertama siswa itu antusias mendengarkan, menyimak dan sebagainya. Tapi nanti setelah setengah jam, 1 jam, apalagi kalau pembelajarannya siang hari, jam 1 siang, pas lagi ngantuk-ngantuknya, pas lagi lapar-laparnya, itu ada penurunan pada siswa. Nah, bagaimana menurut Pak Erik untuk tetap menjaga antusias siswa, karena bagaimanapun juga namanya siswa termasuk kita juga pernah mengalami penurunan seperti itu, biar menjaga tetap antusias dalam pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puranto, terima kasih Pak. Pak Erik. Mau langsung apa gimana Pak Erik? Ikut Bu Ella, ikut langsung boleh, nunggu langsung boleh ya sambil ngobrol aja nanti lanjut lagi ya Bu Ella ya. Untuk Bu Ella langsung apa nunggu? Oh ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jaga antusias siswa. Benar Pak. Titik jenuh seorang audiens itu adalah di 15 menit pertama. Ya. 15 menit itu dia masih bisa konsen ke kita. Setelah 15 menit, kemudian akhirnya pikirannya mulai bercabang. Maka apa yang harus kita lakukan? Variasi di dalam memberi materi. Variasi di dalam memberikan antusias. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah contoh, Bapak Ibu bisa bermain games. Seperti tadi saya bertanya, Bapak Ibu apa kabar? Bertanya. Jadi bertanya itu lalu ketahuan Bapak Ibu jadi makin enjoy. Kalau siswa mungkin mereka, kalau Bapak tanya halo jawab hai. Kalau Bapak jawab hai maka ngomong halo.
Itu bisa pakai yel-yel. Amerika, teman saya pernah cerita, salah Oh iya. Ada fotonya, tulisannya belum ada. tulisannya apa, Pak? Kalau di layar tulisannya apa, Bu? Hanya foto. Belum ada. Bu Rina? Ya, oke. Di bawah foto apa tulisannya, Bu? Belum ada, enggak ada. Foto saja. Ada tulisannya. Apa, Pak? Enggak ada tulisan. Apa namanya? Connecting. Nah, Oh, tulisannya connecting. connecting. Jadi saya melihat Oh iya, connecting tulisannya. Saya standby, tapi Bapak Ibu melihat saya sedang connecting. Iya. Ditidur sama siswa. Bapak Ibu berpikir, oh ini mencoba connecting. Dia nggak nyambung-nyambung. Padahal saya nama saya connecting. Dapat. Setelah itu apa? Giveaway. Kasih kepada Bu Rina, kepada Bu Ella, jilbab. Silakan pilih. Nih, hasil dari YouTube. Kita pasti akan menampilkan video YouTube dari orang lain. Nah, kalau orang lain yang kita tampilkan, itu beda, Pak, fashionnya ketika video itu dari kita sendiri. Itu lain. Belum buat. Nah, belum buat. Enjoy nanti ngajarnya. Terima kasih. Kalau semester 1, wah, semua video tayang. Tayang semua video. Tapi kalau saya udah ngajar semester 5, Bu, begitu salam opening, saya ngomong semua video mati, audio mati. Saya tinggal mengisi sendiri. Untungnya bisa ngomong di radio. Jadi saya ngomong aja. Kenapa saya ngomong aja sampai 2 SKS 1,5 jam? Saya nggak mempermasalahkan, Pak. Karena bagi saya ngomong kayak gini, saya rekam jadi materi video pembelajaran. Materi lagi mereka. Kasih quiz. Di bawahnya, jangan lupa subscribe. Wah, itu akhirnya jadi beda. Itu
kita jadi enjoy. Oh nggak mengencoring. Ada nggak dengan saya nggak masalah. Tapi karena saya ngomong gini, kenapa Bapak Ibu? Karena ini saatnya kita bikin video tanpa harus pakai kamera. Jadi pakai kayak ini kan recording nih. Begitu ini di recording, saya ngomong di Zoom kayak gini, ini kan sudah rekam. Kalau sudah kerekam, seperti ini, orang semuanya close kamera, bagi saya tidak masalah. Potong, unggah ke YouTube, gimana? Jadi saya akhirnya mensikapinya gitu, Pak. Awal-awal bingung. Ini gimana caranya nih? Apa yang harus dilakuin? Oh, variasi dalam mengajar itu penting. Jadi Pak Pur, kalau nanti Bapak sudah buka nanti langsung rame-rame, Bapak ngomong, rekam sendiri. Pak, tapi saya nggak punya kamera. Gampang, Pak. Bapak tinggal aktifkan, Zoom aja. Kalau yang free bisa 40 menit, begitu Zoom diaktifkan, direcord, Bapak ngomong sendiri, tunjukkan pembelajarannya, share screen-nya, nanti jadi, Pak, 40 menit. Videonya langsung di situ. Insya Allah, kalau Pak Pur nanti dapat, kalau Pak Pur nanti aktifkan YouTube-nya, insya Allah saya menjadi orang yang pertama mensubscribe YouTube Pak Purwanto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Tepuk tangan buat Pak Purwanto. Jadi variasi dalam mengajar kita bikin penting, Pak. Sukses terus. Guru-guru Mantika Cilacap akan jadi YouTuber semua. Dan Pak Erik nanti akan jadi subscriber yang pertama buat kita semua. Luar biasa. Dan selanjutnya Pak Erik, ini pertanyaan yang kedua dari FGD Bahasa pada Pak Kustoto Amri. Silahkan Pak. Silakan Pak Kustoto. Silahkan Pak Toto. Saya Bu. Oh ya, Pak Kustoto ternyata lagi tidak connect. Bu Homsiah, silakan Bu Homsiah. Ya, Bu Siti Homsiah. Ya. Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Homsiah. Saya senang sekali mendengarkan presentasi dari Pak Erik dan ini sangat-sangat apa ya? Ya boleh dikatakan membakar semangat kita begitu Pak Erik. Ya, kami sangat terinspirasi sekali. Namun demikian ada sesuatu hal yang menjadikan pemikiran di jalan. Ya, boleh begitu. Ya. Jadi antaranya ya mengeluh karena kuota dan sebagainya. Nah, kalau kita dalam memberikan pengajaran itu menggunakan video, itu sangat boros dengan kuota dan tidak semua anak itu mampu. Sebetulnya seperti guru bahasa Inggris itu sangat suka sekali untuk nge-share video, karena itu bisa juga untuk melatih pronunciation dan kalau ada videonya anak-anak itu bisa lebih mengerti itu seperti itu. Namun demikian itu tadi ganjalannya boros kuota. Jadi tidak semua anak itu bisa mampu. Madrasah kami itu kurang mampu boleh dikatakan seperti itu. Bagaimana Pak Erik untuk menyikapi hal ini dari saya? Ya. Terima kasih banyak. Ya, Bu Siti, terima kasih. Jadi tantangan itu, Bu, tidak hanya ditangani oleh demand semacam. Kami pun di universitas itu juga merasakan hal yang sama. Ada mahasiswa yang dia mengikuti karena keterbatasan kuota. Nah, kalau kayak itu bisa solusi adalah komunikasikan tetap jalan.
di manajemen yang sudah kita miliki, kita tetap saja, Bu, di Indonesia ini. Oke. Tapi Bapak Ibu tahu, mobile phone yang aktif di Indonesia itu 338 juta. Oke. Nah, ternyata 175 jutanya itu adalah connect ke internet. Dan 160 juta itu aktif di medsos. Yang menarik lagi adalah fakta, ternyata Bapak Ibu tahu berapa jam orang Indonesia menggunakan internet. Ternyata orang Indonesia menggunakan internet itu durasinya 8,5 jam per hari. Dari bangun tidur sampai mau tidur, orang Indonesia menggunakan internet 8,5 jam per hari. Orang pensiun juga kehilangan 8 jam. 24 jam, orang hanya menangisi yang sepertiga jam, yaitu yang 8 jam. Ternyata kita tanpa sadar pun, connect internet itu 8,5 jam. Dan rata-rata mereka aktif di medsos 3,5 jam. Dan yang menarik Bapak Ibu adalah, ternyata orang Indonesia selama 3 jam itu nonton broadcast, nonton YouTube, dengar streaming, nonton video, film. Dan 1,5 jam dengar musik. Jadi saya sudah menemukan fakta yang berbeda. Kalau mereka tidak menonton video pembelajaran kita karena alasan kuota, pertanyaannya adalah, adakah jaminan ketika dia tidak memutar YouTube Bapak Ibu, mereka tidak main internet? Ternyata tidak. Mereka juga main games dan bahkan mereka juga nonton YouTube channel yang lain. Bahkan nonton. Masalah kuota sebenarnya adalah salah satunya biasanya enjoy nonton habis untuk nonton. Kita bahas ini namanya ilmu repetisi. Mengulang, mengulang, mengulang. Pasti dia nyari kuota, entah nyari wifi tetangganya, entah dia ke tempat temannya main, pasti ada cara yang dia lakukan. Entah cari wifi gratisan, dikasih waktunya longgar. Karena satu sisi, mereka kalau tidak mendengar kita juga nonton YouTube, juga aktif di medsos. Hanya persoalannya adalah ketika nonton mengaktifkan video, mungkin paketnya lebih banyak. Contoh ya, saya pernah hitung. Kalau kita kayak gini, lalu aktif, dalam durasi 1,5 jam, 2 SKS, ketika kita aktif audio, aktif video, itu masing-masing provider berbeda, yang dikeluarkan rata-rata 300 sampai 500 mega. 300 sampai 500 mega. Oke, kalau 300 sampai 500 mega Bapak Ibu, itu sebenarnya 10.000 pulsa kuota yang dapat. Kalau Indosat itu sekitar 9.000 itu 1 giga ya. 9.000 itu 1 giga. Bahkan ada yang 10.000 itu tergantung promo bisa 2 giga. Nah, kalau ikut kuliah full Zoom kayak gini, satu durasi berarti dia terpakai kira-kira sepertiga. Kalau 9.000 berarti sekali Zoom dengan aktif video dan audio bayarnya Rp3.000. Dia kira-kira akan habis uangnya Rp3.000. Nah, kalau dia nonaktifkan videonya, hanya audio saja, maka nanti dalam setiap sesi dia akan habis kira-kira hanya 100 mega. Jadi audionya hanya 100 mega aja habisnya. Jadi kalau dengan tidak aktif layar kayak gini, saya bisa ngikuti 10 kali. Itu tergantung hanya masalah prioritas atau tidak, Bu. Itu aja. Jadi ada dua sisi. Satu sisi memang kita peduli tentang ini, care. Yang kedua adalah kalau tidak melihat YouTube dan tidak aktif lewat video kita, pertanyaannya
mereka juga nggak ada jaminan nggak akan mengakses YouTube yang lain. Ternyata mereka juga mengakses yang lain, ternyata juga mereka main games. Ini hanya persoalan cepat habis kuotanya atau tidak. Tetapi pengalaman saya, ketika kita antusias dalam mengajar, ketika kita antusias dalam beri contoh, tadi yang awalnya close video, lama-lama buka satu-satu. Akhirnya mereka tertarik. Karena kita antusias. Nah, kalau kita sebagai guru, nggak usah pusing, Bu. Andai kata ibu semuanya ini menonaktifkan kameranya, tinggal saya yang aktif kamera, maka saya tinggal ngomong aja. Bahkan saya menonaktifkan kamera, ibu semua menonaktifkan kamera, saya tetap lanjut aja karena saya anggap ini adalah radio di Zoom. Selesai. Saya anggap ini siaran radio. Dan saya ngomong 1 jam talk show gitu. Bisa aja. Jadi tergantung kitanya. Jadi kalau sudah kayak gini, kita jangan marah, maka ditarik encoring, kita bahagia saja. Sayang Bu, kalau ibu bapak marah di sekolah di Mantiga, kasihan anaknya. Anaknya dimarahin, istrinya jadi sasaran, suaminya jadi nggak disiapin makan. Gara-gara kamu ngadapi anak, kena beban ke keluarga. Jadi kita bikin relax. Ini persoalan tidak hanya di Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu, Indonesia Timur. Langsung nyari jaringan. Kita persoalannya di Cilacap itu jaringan sudah oke, tinggal kuotanya aja. Bayangkan persoalannya adalah networknya. 3G, 4G-nya kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Itu lebih luar biasa lagi repotnya. Jadi ada 2 sisi. Sisi memahami kondisi, maka kita sebagai guru longgarkan sesi submitnya atau sesi nontonnya. Tapi sisi yang kedua adalah, coba deh Bapak Ibu sesekali lakukan survei atau collect data, ambil data. Seberapa lama, apa channel YouTube yang paling kamu suka? Ibu pancing aja Bu, jangan Ibu bilang video pembelajaran. Anak-anak sekalian, Ibu mau tanya, channel apa yang kamu paling suka? Saya Bu, channelnya Deddy Kobuzer, podcastnya. Saya Bu, channelnya ini. Ibu sudah bisa mikir, oh berarti mereka tiap hari mantau. Tapi mengapa di channel kita dia tidak tonton? Nah itu aja. Ya, terima kasih Bu Siti Komsia. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sukses selalu ya Bu. Penuh dengan energi positif. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik. Sama-sama. Gimana Pak Erik? Break dulu apa gimana ini? Apa kita siapkan dari sini apa kita antar minumnya? Langsung aja nggak apa-apa Ustaz. Aman, aman. Kalau mau tanya lagi boleh. Silakan. Ini sudah disiapin. Luar biasa. Iya, kemarin rencananya sama Ustadz Mahmudin itu saya mau di Cilacap, Bu Ella. Saya berpikir, saya kan baru punya baby lagi yang nomor 3. Saya baru punya baby lagi. Jalan sekarang usianya 5 bulan. Nah, malam itu keluarga saya ini paham, kalau saya jam lagi ngisi dari jam 7 sampai jam 4, mereka nggak akan ganggu saya. Jadi ini di dalam udah tenang, anak sudah kuliah sendiri dengan tab-nya, dengan Zoom-nya, dengan gurunya, dia udah enjoy aja. Istri juga dengan baby, anak udah. Saya nggak diganggu di sini. Tapi kalau sudah jam mejanya sudah dikasih. Tapi kalau udah jam 4, ya itu nanti bayi sudah di tangan saya. Ya gantian. Jadi saya ngomong. Makanya kalau jawab chatnya Ustadz Mahmudin, satu jari jadi lama. Lagi menikmati lagi. Pak Erik. Sama dengan saya Pak Erik. Alhamdulillah. Pak Ustadz Mahmudin yang baru baby lagi. Ya, yang ketiga, saya yang ketiga. Alhamdulillah, luar biasa. Barakallah Ustadz, kapan-kapan di Cilacap lihat. Ini Pak Erik masih ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Di seksi pertama dari Bapak Kaur TU. Ya, Bapak Wahidin. Silakan Pak Wahidin. Ya, Pak Wahidin, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahidin. Saya saja nggih, nun sewu. Tadi saya tertarik pada yang dengan sampaikan ke kami, yaitu ketika di sebuah satuan kerja terjadi pergantian kepala baru. Dan itu akan menimbulkan rawan konflik. Karena rata-rata, nun sewu, kami sudah beberapa kali mengalami hal seperti itu, bukan hanya ketika
kepala yang sekarang Pak Haji Mahmudin, bukan, tapi seluruh kepala-kepala yang dulu pun seperti itu. Iya, iya. Mohon maaf ini ya. Konflik, bahasanya bukan konflik lah. Tertarik itu tadi karena program baru, ya, program lama itu selalu agak sedikit ya lain orang mungkin lain pemikiran, lain inspirasi dan sebagainya. Nah ini pertanyaannya langsung Gar, ketika ada pergantian pimpinan baru, pun beda pikiran itu tidak berkepanjangan dan tidak berakibat terhadap manajemen kita. Jadi, Nun Sewu ini bukan berarti saya sedang konflik dengan Pak Mahmudin, bukan. Tapi karena ini apa ya, kita mengalami beberapa kali pergantian kepala, itu pasti kita agak ya kaget. Makanya tadi saya tertarik dengan yang penjenengan sampaikan. Apa tadi ya, kalau nggak salah itu? Ya, betul. Konflik itu biasanya dialami ketika ada program baru, dan program lama itu selalu akan rawan mengarah ke konflik, bukan konflik, rawan mengarah ke konflik. Bagaimana caranya agar kita dan teman-teman ketika ada apa tuh namanya menyesuaikan itu akan menambah semakin kuatnya sebuah satuan kerja pendidikan. Betul. Ya, kira-kira begitu Pak Erik, pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sub unconscious way ya. Jadi isi unconscious way itu gini. Kalau ada tidak hanya pergantian kepala madrasah, tetapi situasi kan ada mulanya karena kita sudah punya sesuatu yang biasa kita lakukan. Nah, apalagi masuk kepala madrasah yang energinya love you full. Ya kan? Saya ngikuti Ustadz Mahmudin ini dari Man 2 2013, lalu Ustadz Mahmudin masuk 2015 akhir. Saya benar ya Ustadz ya? 2015, 2016 Januari kami pelatihan dulu juga. Jadi energinya luar biasa, kerasa. 2 tahun di Man, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun di Man 2 Kebumen, beliau pindah ke yang lebih besar, Man 1 Kebumen. Sama juga. Saya ke sana 2 atau 3 kali, lalu energinya juga dimasukkan love you full, totalitas. Nah, alhamdulillah kemarin beberapa waktu lalu dapat info setahun yang lalu kayaknya Ustaz ya. Jadi beliau pindah ke Man 3 Cilacap. Sudah lama pingin kapan-kapan bisa sharing. Nah, hari ini situasinya luar biasa. Tantangannya apa? Online dan masa Covid. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita tadi saya bilang sustainability, keberlangsungan yang terus-menerus. Kalau orang multi level selalu mengatakan tinggalkanlah zona nyaman. Ya kan? Bapak Ibu pernah selalu ingat, tinggalkanlah zona nyaman. Artinya sebenarnya adalah tinggalkanlah zona stagnan yang hanya begitu saja. Nah, ada sesuatu yang masuk, ini memicu kita untuk kreatif lagi, memikirkan sesuatu, maka ikhlas. Nah, kalau kita ikuti Bapak Ibu, secara natural, kalau mau ngikuti, nanti 3 minggu akan terbiasa. 90 hari. Sudah 90 hari, nanti menjadi lifestyle. Guys, untuk bisa memasukkan ini, memang harus diberikan pemahaman bareng dulu.
Nah, mungkin ini adalah salah satunya frekuensinya disamakan. Nah, menyamakan frekuensi ini salah satu caranya adalah in-house training online kayak gini. Webinar, workshop kayak gini. Ini menyamakan frekuensi. Kenapa disamakan frekuensinya? Supaya sama maknanya. Pembicara, Pak Mario Teguh bilang, saya ngomong sahabat, Anda bilang super. Tung Desem Waringin bilang, saya bilang apa kabar, Anda bilang dahsyat. Kan gitu. Jamil Azeni bilang, saya tanya bagaimana kabar Bapak Ibu, jawab sukses mulia. Mereka menyamakan frekuensinya. Nah, Pak Mahmudin masuk pergantian kepala madrasah. Mantap. Madrasah hebat. Mantap, madrasah bermartabat. Madrasah Cilacap hebat, bermartabat, love you full. Disamakan frekuensinya. Menyamakan ini, ada yang cepat karena jaringannya 4G. Sup, langsung. Ada yang hilang muncul karena jaringannya 3G. Connect, left, connect, left. Ada yang mau connect, nggak bisa-bisa. Karena nggak punya jaringan. Maksudnya piye ya, love you full? Maksudnya gimana love you full bermantap? Coba connect. Nah yang lebih parah, nggak dapat jaringan sama sekali. Jadi, oke Bapak siap. Sendika dawuh. Samena wa atona. Nggih, siap. Ketemu Pak Wahidin, ketemu pimpinan, ketemu Bu Ella. Nggih Ibu, siap 86. Ketemu temannya di kantin. Kayak kepala TU kayak payah kayak. Kamu dipanggil kepala TU. Nggih Bapak, siap. Sendika dawuh. Pripun niki wah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, makanya kan teman-teman yang mengadakan training, orang itu sukanya mengadakan workshop leadership training. Leadership training. Tapi lupa ngadain followers training. Bagaimana kalau saya sebagai follower? Jangan hanya leader aja yang di training. Leadership training, follower training. Saya bagaimana sebagai follower? Maka saya salut sama TNI. Oke ya, nanti saya sebut nama Anda. Pak Erik, siap, terima kasih. Tapi tolong jangan nama saya. Nama Marskal saya aja. Nama bintang 2. Saya bertugas suksesnya yang saya lakukan untuk suksesnya beliau. Itu follower. Jadi ketika yang terjadi adalah jangan kita ini seperti meludah pada sumur yang salah. Gaji dari Kemenak. Turunannya dari Mantiga Cilacap. Gaji dari Mantiga Cilacap. Fasilitas dari Mantiga. Aktivitas disupport Mantiga Cilacap. Tapi kerjaannya setiap saat jelek-jelekkan Mantiga Cilacap. Oh, apa? Yang salah. Minumnya dari situ, mandinya dari situ, masaknya dari situ, tapi sumurnya juga diludahi. Bapak Ibu, kalau kebaikan yang kita lakukan, kita tanam saat ini, saya kasih contoh aja gini, saya boleh cari seseorang Bu Yesi. Bu Yesi ada ya? Assalamualaikum Bu Yesi. Ada Bu Yesi ini. Bu Yesi, ini untuk menguatkan sharing. Bu Yesi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Yesi, saya izin bertanya, Ibu punya rekening bank apa saja?
Oke, banyak. Punya BNI sama BRI. Saya kasih contoh gini, Bu. Bu Yenti ada tabungan 100 juta di BRI. Bu Yesi, Bu Yesi, Ibu ada Ya. uang 100 juta di BRI. Ya. Oke. Ibu datang ke teller bank, ingin ngambil uangnya 50 juta, dikasih enggak? Dikasih. Kenapa dikasih? Karena uangnya sendiri. Oke. Sekarang saya balik. Ibu punya rekening di Bank Jateng enggak? Ibu datang ke teller Bank Jateng, lalu bilang sama tellernya, saya mau ngambil uang. Maka tellernya bilang, Ibu tolong isi berapa yang mau diambil. Lalu begitu ditanya, ternyata nomor rekeningnya tidak ada. Dikasih nggak, Bu? Tidak dikasih. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kondisi yang kita alami ini kayaknya pertanyaan saya kepada Bu Yesi. Persoalan yang kita alami, di mana persoalan itu kita berharap mudah selesai, cepat selesai. Kita tunggu-tunggu seminggu nggak selesai, kita tunggu 2 minggu nggak selesai, kita tunggu sebulan nggak selesai, kita tunggu 2 bulan nggak selesai-selesai. Kita doa kepada Allah agar urusan ini dipermudah. Saya sebenarnya mau balikin lagi. Bapak Ibu pingin apa? Pertanyaannya tidak pernah punya tabungan. Pertanyaannya kadang-kadang, lalu kita ngambilnya dari mana? Oh, kita tidak pernah nabung. Setiap disuruh, kita mikir transaksinya. Setiap diminta itu, kita mikir benefitnya. Kapan kita nabungnya? Jadi Bapak Ibu, sesuatu perubahan yang arahnya adalah kebaikan, hebat, bermartabat, dengan seluruh energinya I love you full, dengan